One, two, three, four, five, six, seven, eight. Halo sobat YouTube, ketemu lagi di channel saya The Commerce. Terima kasih sebelumnya buat yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe atau like, share juga boleh. Pagi hari ini, salah siang, udah jam 11 lebih. Siang hari ini rute kita agak sedikit beda. Hari ini saya akan jalan-jalan ke kota Malang, kota dingin Malang. Ya, ada sedikit perlu ke sana. Saya nggak tahu jalanan hari ini macet banget atau lengang, karena biasanya kalau hari biasa, hari ini kebetulan hari Sabtu, weekend, itu pasti macet-macetnya. Tapi kan hari ini hari pertama libur cuti bersama menjelang Lebaran, jadi kemungkinan bisa jadi lengang karena orang-orang sudah mudik, mungkin sudah libur semua. Wow, ini mie aja ya yang saya ceritakan kemarin, nanti kita ulas. Oke. Info jalan raya saya juga belum pantau, biasanya sudah pantau dari radio, tapi kemungkinan sih, prediksi saya sih hari ini lengang karena sudah nggak ada aktivitas pekerjaan, nggak ada truk-truk, sudah nggak boleh jalan, harusnya sih lengang. Mungkin ada sedikit kepadatan di beberapa titik, mungkin yang di kota-kota, tempat-tempat belanja mungkin ya. Seperti di sini, saya rasa ini udah mulai padat ini ya. Oh ya, posisi kita sekarang di Cemengkalang, di Jalan Cemengkalang arah Sidoarjo Kota. Biasanya di sini memang merambat karena ada penumpukan arus lalu lintas di depan perumahan Kauripan. Kebetulan di situ juga sebelahan sama mall, jadi ya keluar masuknya kendaraan perumahan, keluar masuknya kendaraan mall, jadi macet. Imbasnya sampai ke sini. Ini kira-kira udah 2 kiloan dari titik yang pintu keluar masuk mall itu. Oke, pantau terus, kita akan lihat nanti apa aja yang ada di perjalanan kita kali ini. Stay tune. Nah, ini pintu keluar masuk perumahan Kauripan. Ini biang macet ini. Depannya lagi ada mall juga. Biang macet juga. Oh, yuk, stop Pak, stop dulu Pak. Nah, biar yang nyebrang dulu Pak, biar nggak macet Pak. Ya, etika di jalan ya teman-teman ya. Kalau ada orang yang nyebrang ya kasih jalan buat nyebrang. Terus buat yang nyebrang sendiri juga gitu, kalau nyebrang itu yang jangan membahayakan orang lain. Kadang ada orang nyebrang itu malah jalan cuante gitu, pengen ditabrak atau gimana ya. Oke. Masih macet, kayaknya masih sampai pintu tol sana ini. Oh ya, kalau kalian tadi di awal dengar ada suara-suara di belakang saya, ya saya memang sedang bawa penumpang. Jadi nanti mungkin akan ada beberapa gangguan suara dari belakang sedang ngobrol. Memang saya lagi bawa penumpang VIP, istri dan mertua. Oke, kita lihat. Semoga saja di jalan tol nggak macet. Kayaknya nggak macet, itu tadi di atas kelihatan lengang. Nah, ini pintu keluar masuk mallnya di sini. Nah, sebelah kiri itu ada mall. After 400 meters, turn left onto Jalan TOL. Jadi kan Mbak Endah tok.
After 300 meters, turn left onto Jalan TOL, then keep left. TOL. Surabaya Gempol. Jempol. Jalan TOL Surabaya Jempol. Jadi kalau kalian mau ke Malang lewat pintu tol Sidoarjo, pastikan ngambil gate-nya yang paling kiri ya, karena cuma satu ini aja yang paling kiri yang arah ke Malang. Kalau ngambil yang lainnya itu arah Surabaya, jangan keliru, biasanya sering banyak orang keliru di sini. Turn left onto Jalan TOL, then after 100 meters turn slightly left. Turn slightly left onto Jalan Tol Surabaya Jempol. Tampaknya memang kondisi tol sangat lengang, nggak ada, bahkan bisa dibilang sepi sekali, nggak ada kendaraan. Ini bisa kebut-kebutan ini. Coba ngetes speednya nanti. Jadi tol Surabaya Gempol ini dulunya itu nyambung langsung Surabaya Gempol, nyambung terus gara-gara Lapindo. Nah ini seperti di depan ini dulu bisa lurus, sekarang ditutup. Sekarang disambung pakai arteri baru Porong, itu jalan arteri Porong. Nah gara-gara Lapindo itu di depan itu Lapindo, bisa dilihat itu tebing yang tinggi itu tanggul Lapindo. Udah nggak tahu itu berapa meter tingginya, 10 lebih kayaknya. Jadi kalau kita lurus tadi itu kita bisa lewat Porong, kota Porong, pasar Porong, tapi macet kayaknya, jadi kita lewat sini aja, lewat arteri baru Porong. Ini jalan alternatif yang menghubungkan antara tol yang barusan kita lewati tadi ini, itu terputus, disambung arteri Porong, nanti disambung dari arteri Porong disambung lagi tol Japanan Pandaan, sementara masih Pandaan. Katanya nanti sih bisa langsung ke Malang, Pasuruan sama Malang ya, nggak tahu, tapi nanti tahun berapa kita tunggu aja. Bayar pajak makanya biar pembangunannya lancar. Oke. Turn slightly left onto Jalan Tol Jempol Pandan. Ya, saat ini kita sedang ada di jalan arteri baru Porong. Jalan ini menghubungkan pintu tol Surabaya Porong dengan pintu tol Gempol Pandaan. Seperti kita lihat di depan kita, pemandangannya sangat indah. Itu kalau nggak salah Gunung Arjuno dan Gunung Welirang kalau nggak salah ya. Bagus sekali pemandangannya, dan wah, jadi miris dengan kelakuan anak zaman sekarang ya. Kayaknya bukan salah anak-anaknya, tapi kayaknya salah pola didik dari orang tuanya sepertinya. Seperti kasus yang lagi rame di medsos saat ini, yang anak SMP ngelaporin gurunya ke polisi gara-gara dia dicubit sama gurunya itu. Ya orang tuanya sih mestinya, bukan anaknya yang salah. Ya
ya bingung lah orang-orang tua saat ini kayak gimana sih maunya, anaknya dididik, yang didik malah dilaporin polisi. Oke, sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Yapanan Pandaan. Nah, ini ambil tiket dulu. Tarifnya berapa ya ini? 13.000. Jadi siapkan uang 13.000. Ya, ambil tiket dulu. Di tol ini pemandangannya cukup bagus. Di kanan kiri kita bisa lihat ini dulunya adalah tebing dipecah gitu, tengahnya dijadikan jalan. Selain itu juga dari tol ini kita bisa lihat pemandangan gunung gunung yang tadi Arjuna dan Ulirang itu di kanan kita, dan kita bisa lihat hamparan pemukiman dan persawahan. Di sini seringkali cenderung sepi dan kita bisa push kecepatan kendaraan. Cuman saran saya hati-hati aja karena beberapa tikungan belokan di sini sangat tajam, jadi bisa berpotensi untuk kebalik mobil kalau terlalu kencang. Selain itu juga jalannya masih tipenya jalan beton, bukan aspal, jadi kasar. Nggak bagus buat ban, rawan pecah. Prepare to turn right after about 3 kilometers. Oh ya, topik kita kali ini kita akan membahas beberapa tempat wisata alternatif yang ada di sekitar Malang, terutama yang ada di jalur dari Sidoarjo ke arah Malang. Ya memang di Malang banyak ditawarkan tempat wisata, tapi nggak ada salahnya daripada kita berdesak-desakan di Malang. Nggak ada salahnya kalau kita coba untuk mengetahui beberapa tempat wisata sebelum Malang. Mungkin bisa jadi alternatif wisata supaya tidak terlalu jauh ke Malang. Prepare to turn right after about 1 kilometer. After about 1 kilometer, turn right, then keep right. Nah, kayak gini nih paling nggak seneng nih. Posisinya nanggung, nganan nggak nganan, kiri nggak kiri, mau pindah jalur tapi nggak ngasih tanda. Nah, ini nantinya bisa lurus sampai ke Malang langsung lewat tol. Cuman sementara belum jadi kita harus keluar di sini di Taman Dayu, di daerah Taman Dayu. Oh ya, Taman Dayu sendiri itu adalah sebuah bukan tempat wisata sih sebenarnya. Itu cuman perumahan atau semacam kompleks villa mewah gitu. Tapi di sana ada disediakan sarana seperti kolam renang, pemandian,
terus ada sarana outbound, rumah pohon. Ya memang bisa disewa untuk umum sih. Jadi kebanyakan juga bisa dijadikan tempat wisata juga di sini. Dan di situ juga ada tempat kuliner yang menawarkan beragam menu, sate kelinci. Kapan-kapan nanti kita bisa review di situ. Oke, saya siapkan uang dulu, bayar tol dulu. Buka dah. Mati. Buka itu loh Mak. Flash tak? Iya. Ini flash. Udah bisa pakai motor. Pakai Belum bisa. Berapa, Mbak? Surung, terus. Nah, gitu ganteng. After 400 meters, turn left. Sabu. Ganteng. Ini kita mau kemana? Mau kemana? Turn left. Nah itu kalau lurus ke arah air terjun Kakek Bodo Tretes. Apa itu, Mas? Apa itu? KFC. KFC. Kalau ini nyebrang ke kanan kita ke Taman Dayu, kalau lurus ke Malang. Oke, jadi ngomongin tempat wisata sepanjang perjalanan dari Sidoarjo ke Malang itu sebenarnya banyak. Cuman ya kenapa banyak orang memang pilihannya ke Malang. Jadi itulah yang menyebabkan seringnya terjadi kemacetan dari jalur Surabaya ke Malang. Karena memang kalau pas weekend orang-orang kota itu larinya ke Malang semua untuk liburan. Padahal sebelum Malang itu sudah banyak ditawarkan sepanjang jalan itu tempat wisata. Mulai tadi kita bisa lihat ada Lumpur Lapindo, ada Candi Pari, kemudian seperti ini tadi ada Taman Dayu. Agak geser sedikit ada Taman Safari Brigade. Agak geser lagi ada Kebun Raya Purwodadi, kebun teh di Lawang. Masih banyak sih. Cuman ya memang di Malang pilihan tempat wisatanya lebih banyak lagi memang. Jadi ya, oh ya, ada Sengon, ada tempat baru di daerah Sengon namanya Saigon. Ya tempatnya mirip-mirip waterpark, mirip-mirip Jatim Park gitu tapi versi mini. Kapan-kapan kita ke situ. Ini untuk detail tempat-tempat wisatanya perlu diceritain nggak ya kira-kira? Tapi kalau misalnya diceritain semua kayaknya durasinya yang tambah panjang ini nanti. Tapi ya nggak apa-apa lah, dicoba dulu satu-satu mungkin sedikit demi sedikit. Kalau Lapindo itu dulunya itu desa di Porong. Di situ ada perusahaan PT Lapindo Berantas. Nah, dia ngebor minyak di situ. Salah satu titik pengeborannya justru mengeluarkan lumpur itu yang jumlah lumpurnya banyak sampai sekarang belum berhenti. Ya akhirnya
merendam beberapa desa itu. Terus kalau Taman Dayu seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, Taman Dayu itu kompleks perumahan elit. Di situ banyak fasilitas permandian, kolam, outbound, macam-macam, bisa dipakai untuk umum juga. Nah, untuk yang ini Taman Safari Indonesia 2. Taman Safari itu sama kayak kebun binatang, cuman di dalamnya kalau mau masuk itu harus berada di dalam kendaraan tertutup, di dalam mobil atau di dalam bus, karena binatangnya dilepas bebas gitu di alam, nggak di kandang seperti di kebun binatang. Jadi kalau ke situ bawa mobil, masuk sekalian sama mobil-mobilnya, masuk dalam area hutan tempat binatang-binatang itu. Atau kalau ke situ bawa motor, sudah disediakan mobil khusus untuk pengunjung yang bawa motor. Dekat Taman Dayu di situ ada air terjun Kakek Budo di wilayah Tretes. Di Tretes juga awalnya lumayan dingin juga, sama kayak Malang. Ya wisatanya di situ sih cuman air terjun aja, cuman iya nggak tahu lah, beberapa orang di situ terkenal untuk wisata yang lainnya. Hahaha. Alah, tidur cewek, tapi sayang nggak pakai helm, spionnya nggak ada. Dari tadi banyak orang nggak pakai helm yo. Banyak yang nggak tertib memang di sini. Wah, yang Mas jadi nyamuk. Kalau Candi Pari itu di daerah Porong. Peninggalan Mojopahit juga, cuman nggak seterkenal yang di Trowulan sih. Ya mungkin bisa di googling bentuknya seperti apa di situ. BTW ini mau cari pom dulu. Nah, ini ngepom dulu, bensinnya habis. Sing biasa ruame kan. Iya iki kene aska iku. Iya ta. Oh iya. Oh enggak sana. Pertama 300. 300. Iya. Oke, bensin sudah diisi full, kita lanjut jalan lagi. Posisi kita saat ini kita berada di Jalan Gempol Malang, bisa dilihat di GPS di map. Mestinya Saigon nggak jauh dari sini, di depan itu mestinya ada perempatan belok ke kiri. Recalculated. Kalau untuk Saigon, terus terang saya belum pernah ke sana karena ini baru buka di 2015 kemarin. Kalau lihat dari websitenya sih, Saigon itu semacam water park, kira-kira kayak Jatim Park itu, tapi skalanya lebih kecil, versi mininya lah. Ya penasaran juga, pengen main ke situ. Kebetulan juga yang punya ownernya itu saya kenal, teman saya kuliah waktu itu. Mungkin lain kali kalau kita ke situ bisa interview sama teman saya pemilik Saigon itu. Nah, ini di depan ini
lokasi Saigon Waterpark ini nanti belok ke kiri. Oke, kapan-kapan kita ke sana. Oke, kita lanjut lagi. Di depan juga nggak lama lagi, kira-kira berapa kilo ya lupa saya. Itu ada kebun raya Purwodadi. Kalau kebun raya Purwodadi itu ya semacam taman kebun gitu. Ya nggak ada hiburan apa-apa sih, cuma di situ banyak tanaman-tanaman. Cocok kalau buat sekedar makan, bawa makanan bungkus di situ, lesehan sama keluarga. Untuk yang hobi foto juga bisa foto-foto di situ. Untuk pre-wedding biasanya juga banyak. Wah, banyak anak nggak pakai helm di sini. Jangan nggak pakai helm dua-duanya. Banyak sekali ya. Yang tadi di sana, nah ini lagi nih. Ini bapaknya juga sama anaknya sama aja. Saya tuh heran kadang sama orang tua itu, terutama yang boncengan sama anaknya, dia sendiri nggak pakai helm, kayaknya nggak ngajarin bagus itu loh buat anaknya. Bo ya pakai helm gitu, bapaknya orang tuanya itu pakai helm, anaknya kan pasti tanya, pasti ngikutin. Jangan malah diajarin nggak pakai helm, nggak tertib. Nanti gedenya pasti niru kayak gitu juga. Oke, di depan kita ini, di sebelah kiri saya terlihat pagar hijau ini area kebun raya Purwodadi. Jadi isinya ya pohon-pohon gitu aja. Ini pintu masuknya di sini. Oke. Untuk kebun teh sedikit lagi di depan, kita akan sampai di Pasar Lawang. Sebelum Pasar Lawang itu ada jembatan layang. Setelah turun dari jembatan, tepatnya di depan pos polisi militer, markas polisi militer, itu ada jalan kecil belok ke kanan. Jadi kita mesti nyebrang ke kanan. Di situ arah untuk menuju ke kebun teh Wonosari. Ya, namanya juga kebun teh. Di situ cuman ada perkebunan teh, sawah-sawah gitu. Cuman udaranya sejuk. Jadi cocok untuk refreshing. Oke, sementara sekian dulu karena durasinya udah kepanjangan, jadi nanti kita sambung di part selanjutnya. Oke, terima kasih buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang like silakan like. Oke, terima kasih semua. Ya kan lurus.